Ya, kita mulai untuk pengantar NLP. Saya ambil dari Stanford yang cukup klasik ya, 2012. Sedangkan videonya sendiri tadi kita lihat tahun 2018 ya kalau nggak salah. Di uploadnya ke YouTube. Ya, apa itu NLP? Ya, jadi kalau yang kita pelajari atau kita tadi bahas ya untuk di RPS tadi itu kan di CLO pertama itu adalah konsep dasarnya apa itu. Nah ini apa itu NLP? Ya, apa itu NLP? Mengapa NLP itu penting? Ya. Ini video slide yang cukup singkat. Ya, ini pertama masuknya dari sini, ini tahun 2011, di mana tahun 2011 ini belum begitu berkembang, sebagai catatan ya, belum begitu berkembang ini ya, deep learning. Ya, belum begitu berkembang deep learning 2011. Ini ada Jeopardy. Jeopardy itu kuis ya, kuis seperti di TV-TV itu kita lihat dulu di sini Jeopardy. Saya akan buka YouTube Jeopardy. Ya, jadi komputer ya, sistem NLP itu tentunya dengan ada kecerdasan buatannya gitu ya. Ini ada ikut quiz di sini. Ya, ikut quiz di sini, kita lihat nih quiz. Ya, misalkan di sini. Jujur, guna banget bantu wujudkan berbagai keinginan. Daftar Traveloka Paylater sekarang. This is my page. Gimana, bisa kedengaran nggak? Terdengar nggak suaranya? Terdengar juga ya? Atau paling tidak ini. Dan ini ada peserta-pesertanya gini ya. Saya kira kita tahu ya ada peserta-pesertanya, kemudian pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umum ya. Saya kira pengetahuan umum yang kadang-kadang sulit. Ya, seperti misalkan mungkin ya kalau di kita misalkan mungkin Bung Karno lahir tanggal berapa, mungkin seperti macam gitu ya. Atau siapa nama istri ketiga Bung Karno, misalkan gitu-gitulah yang sulit-sulit itu. Nah ini dengan Jeopardy ini tadi ada namanya IBM Watson ya, IBM Watson. Nah ini di IBM Watson ini dua orang dari tiga peserta ini, dua adalah manusia, satunya adalah IBM tahun 2011 ya. Nah ini yang seperti ini. Nah ini menang ya, komputernya menang di sini melawan orang ya. Nah jadi di sini contohnya pertanyaannya adalah ini, contoh pertanyaan yang mungkin saya dan kalian banyak yang tidak paham juga nih pertanyaannya ya. Ini adalah ya pertanyaan seperti ini ya. Jadi pertanyaan yang susah-susah pengetahuan umum ya. Ini jawab bisa ini ya, IBM Watson. Artinya menang, artinya mengalahkan ya tentunya persaingannya orang-orang yang cukup pintar ya. Kemudian ini contoh yang lain. Maaf sebentar ya, ada gangguan suara, saya tutup pintu dulu.
Oh, mohon maaf, Pak, mic-nya masih di mute. Oh ya, oh ya, oh ya, maaf, maaf. Jadi, ya, makasih ya, makasih, ingetin. Iya, iya. Jadi tadi Jeopardy ya, pertama Jeopardy. Ya ini Jeopardy Jeopardy itu udah sangat susah ya, udah bagus banget ini tanpa deep learning ya, udah bagus banget ya ini, meskipun tentunya komputasinya tentu sangat besar ya dari IBM ya, tapi dari sisi metodenya kalau sekarang udah jauh berkembang pesat. Dan tahun 2011 itu, setelah 2011 nanti kan kita lihat tahun 2014-an itu udah jauh lebih performansinya jauh lebih tinggi untuk NLP secara umum. Ya, ini belum ada deep learning. Ya, belum, maksudnya belum marak lah, belum marak deep learning dan belum maju ini deep learning. Nah, ini kemudian ekstraksi informasi. Jadi diekstrak itu dari bahasa manusia di sini, yang contohnya di sini berupa email yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Semi itu maksudnya ada subjek, ada subjeknya, ada date-nya. Ini ada semi terstruktur, tapi banyak yang dari sininya sebenarnya tidak terstruktur. Ya, mau nulisnya sembarang misalkan. Nah, kemudian diekstrak menjadi informasi yang terstruktur, yang berupa entry kalender, ya, kalender. Di mana terstruktur di sini adalah seperti formulir kan. Kalau kalender kan kita tahu ya, ada eventnya, ada date-nya, waktunya, awal dan mulai dan akhirnya, tempatnya di mana, ya. Ini bagaimana diekstrak. Ini salah satu contoh bagus ya untuk information extraction yang kebetulan kemungkinan tidak kita pelajari di mata kuliah ini ya. Ini satu hal yang bagus sebenarnya. Kemudian ini information extraction yang lain lagi, dan juga ada analisis sentimen. Di mana di sini ini adalah misalkan review sebuah produk ya. Di sini produknya seperti kamera. Nah, kamera itu ada atributnya atau fiturnya, fitur kamera. Fitur kamera itu kemampuan zoom-nya bagaimana, kemudian harganya, kemudian ukuran dan beratnya, kemudian flash-nya, kemudian penggunaannya, kemudian after sales service-nya mungkin atau yang lain-lainnya. Ada fitur-fitur sebuah kamera itu mempunyai fitur-fiturnya. Biasa kamera mempunyai fitur-fitur seperti apa, HP-nya mempunyai himpunan fitur yang lain. Nah, ini bagaimana diekstrak zoom ini, kemampuan fitur zoom ini atau atribut zoom ini untuk kamera itu gimana dicari di sini. Untuk affordability-nya, misalkan katakanlah harganya gitu, bisa dicari di sini apakah dianggap murah atau enggak, atau sebanding enggak dengan ininya, dengan antara harga dengan ya kemampuannya gitu ya, dan lain-lainnya. Itu bagaimana diekstrak di sini. Dan kemudian dianalisis. Ini kan review itu opini. Opini itu bukan informasi ya. Opini itu adalah pendapat yang subjektif. Pendapatnya bagaimana untuk ukuran dan beratnya, misalnya ukuran dan beratnya. Atau untuk ininya, zoom-nya, foto dan lain-lain, misalkan untuk ukuran dan beratnya. Oh, ini adalah positif, negatif. Ada yang orang yang bilang positif, ada orang yang bilang positif. Oh, kalau seperti ini artinya dia positif ya. Jadi size dan weight-nya udah di-extract dari sini, kemudian ini sebagai dia untuk yang user ini sebuah akun dia mengatakan dia positif ya negatif. Jadi membantu ya untuk calon pembeli, dan juga tentu diharapkan membantu untuk produsen juga. Kemudian machine translation yang insya Allah akan kita pelajari cukup panjang lebar, di mana di sini inputnya adalah bahasa, outputnya bahasa ya. Di mana akan kita lihat bahwa antara bahasa satu dengan bahasa yang lain itu
bisa sangat sangat berbeda ya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris mungkin ya berbeda ya, tapi tidak terlalu ini banget ya, terlalu berbeda banget ya, dari kosakatanya, dari huruf-hurufnya, dari ada pakai perkata itu ada spasinya gitu ya. Tapi kalau udah bahasa-bahasa yang lain seperti kita di sini bahasa Indonesia menggunakan Latin seperti ini. Yang dekat dari kita, misalkan Thailand udah beda. Kemudian Vietnam, India, di Burma, Cina, Jepang, Persia, Arab, itu kan udah berbeda-beda ya. Dari sisi huruf-hurufnya, dari sisi katanya, morfologinya, dari sisi sintaksnya, dan banyak lagi. Contoh yang sederhananya saja dari sisi segmentasinya, ini nggak ada spasi, bagaimana misalkan seperti itu. Ini bukan sesuatu yang sederhana ya. Ya. Machine translation itu merupakan salah satu contoh, atau bukan contoh, salah satu, ini adalah bukan salah satu ya, ini machine translation itu adalah aplikasi atau katakanlah task ya, pekerjaan di NLP yang ini adalah di sejarah, ini adalah awal untuk deep learning ya, di NLP nanti akan kita lihat, dan hasilnya performasinya jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya, dan dengan arsitektur yang jauh lebih sederhana. Ini machine translation sendiri adalah seperti ini, saya kira kita tahu apa input dan outputnya, saya kira udah jelas, kita udah sering pakai ya. Nah, tadi akan kita lihat nanti kesulitan-kesulitannya ya. Kesulitan-kesulitannya, contoh sederhananya gini aja misalnya. Ini contoh sederhana saya kira. Kalau di bahasa Inggris ada she, ada he. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada, adanya dia gitu ya. Dia seorang dokter. Itu she atau he? Terjemahannya. Nah, seperti itu misalkan. Itu biasanya kalau dilihat dari ini, karena dari umumnya ya, ada semacam katakanlah istilahnya bias gender, kalau dokter itu biasanya he. Karena dokter kebanyakan laki-laki gitu ya, he. Kemudian kalau misalnya dia seorang perawat ya, ya she is a nurse misalkan gitu. Nah, itu contoh yang sederhana. Belum ada yang contohnya ini apa, yang pengertiannya ganda atau ada ambigu. Ya, ada pengertiannya ganda atau ambigu ya. Jadi yang untuk satu kata dia mempunyai pengertian yang lebih dari satu. Ya, itu juga sulit ya. Itu masih contoh-contoh sederhana. Kemudian selanjutnya ini ada untuk language technology. Ini di tahun 2012 ya. Spam detection. Iya, spammer itu semakin lama semakin canggih, tapi teknologinya semakin berkembang pesat. Di samping tentunya dibantu oleh teknologi di NLP ya, atau juga di intelligent system, AI, machine learning itu juga tentunya dibantu dengan ada yang di luar itu ya, seperti misalkan ada dikenalin dari ininya, dari sendernya gitu, atau kalau sender itu juga ya, apalagi kalau dia sender itu provider email, bisa tahu kan dia ngirim ke banyak orang. Tapi dari sisi NLP-nya sendiri juga jauh lebih maju, terus lebih maju, dan bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi secara hampir udah sangat baik, udah hampir solve gitu ya. Hampir solve itu maksudnya kemampuannya itu udah mendekati orang, atau bahkan kadang-kadang lebih dari orang. Lebih dari orang itu maksudnya kalau mesinnya agak cepat ya, orang juga ini menyelesaikannya dalam untuk
untuk pekerjaan yang cukup menumpuk atau banyak dia harus agak cepat gitu ya. Ya, jadi kalau bahasa biasanya pembanding atasnya itu adalah orang, ya, karena bahasanya bahasa manusia, sehingga pembanding atasnya manusia. Kalau udah mendekatin manusia berarti udah bagus, tapi masih jauh dari manusia berarti belum bagus. Kemudian berikutnya adalah part of speech tagging, yaitu apakah sebuah kata itu diklasifikasikan menjadi adjektif, noun, verb, adverb dalam konteks sebuah kalimat tentunya. Ini juga udah bagus, itu terselesaikan. Ya, kemudian untuk name entity recognition. Name entity recognition itu adalah dasar dari information extraction, di mana ini adalah hampir sama seperti ini, tapi diklasifikasikan menjadi apakah entitas bernama orang, atau entitas organisasi, entitas lokasi. Ya, kalau seperti map, dia kan bukan entitas, jadi tidak ya. Entitas. Nah, kemudian ada analisis sentimen. Sentimen itu adalah ini ya. Sentimen itu adalah ini ya, opini ya. Sentimen itu adalah opini. Jadi disebut juga opinion mining di sini. Ini apakah secara sederhananya apakah positif atau negatif. Kemudian ada co-reference resolution. He-nya itu Mubarak atau he-nya itu Carter. Carter told Mubarak he shouldn't run again. Yang he ini siapa? Ya, misalkan seperti itu. Kemudian word sense disambiguation. Ya, jadi sebuah kata itu bisa mempunyai makna yang banyak ya. Seperti kita lihat, seperti misalkan contohnya bahasa Indonesia, saya buka KBBI. KBBI misalnya apa ya, kata apa ya misalkan ya. Ya contoh yang gampang misalkan gampang ini bisa misalkan gitu ya. Bisa di sini. Ya bisa itu ini adalah mampu ininya pengertiannya atau ini dalam hal ini adalah kata lainnya ya. Mampu. Tapi kalau bisa di sini adalah zat beracun. Jadi BISA ini mempunyai lebih dari satu sense, lebih dari satu makna. Kalau lebih ini lagi ya, lebih contoh yang lebih banyak lagi ya kalau di bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan wordnet. Wordnet ini network kata-katanya. Ya. Di wordnet di sini ya. Apa misalkan di sini ada nih car ini si car ya. Ya car itu ada pengertian macam-macam. Car itu adalah penjelasannya ini, penjelasannya dalam kurung, penjelasan singkatnya. Adalah motor vehicle with four wheels dan lain-lain kan. Ini adalah sinonimnya. Ya, kemudian ini adalah contoh penggunaannya car itu. Ini adalah yang pengertian kedua, sense kedua, sense ketiga, sense keempat dan seterusnya. Ini kebetulan semua noun semua. Ada juga yang sebuah kata yang sama ini jenis katanya bukan hanya noun atau bukan hanya satu jenis saja ya. Apa ya mungkin ya misalnya ya. Mungkin ini barangkali ya. Iya. Cycle itu bisa noun, bisa verb. Iya. Nanti akan kita lihat contoh yang bikin ambigu juga, karena dia bisa noun, bisa verb dalam sebuah kalimat ya. Oke, ini itu. Ya, ini adalah word sense disambiguation. Jadi di sini most-nya ini most pengertian pertama atau most pengertian kedua. Most pengertian pertama adalah misalkan binatang. Most pengertian kedua ini adalah misalkan most komputer. Nah, ini most yang mana? Mau disambigu, diberi nomor sense nomor 1, sense nomor 2, di mana sense 1 itu adalah binatang, sense 2 itu komputer. Ya, kemudian adalah kemudian berikutnya yang di NLP parsing. Nah, ini kita pelajari ya. Berarti ada konsekuensi parsing, ada dependensi parsing. Ini sebuah kalimat dibuat pohonnya. Pertanyaannya,
Mengapa perlu dibuat pohonnya? Ya, seperti tadi ya disampaikan bahwa kalau tidak berhasil dibuat pohonnya, ini salah satu kegunaannya. Kalau tidak berhasil dibuat pohonnya artinya syntax error. Ya, karena di sini paling atas itu adalah sentence. Misalkan di sini sentence atau frase. Sentence kalau tidak berhasil menjadi sentence menurut rule bahasa Inggris, kalau ini bahasa Inggris ya, itu berarti dia secara rule bahasa Inggris, secara grammar, sintaks berarti tidak memenuhi. Demikian juga kalau bahasa programming kan itu bisa sintaks error ya. Itu salah satu kegunaannya. Kegunaan yang lain bisa nanti berkaitan dengan makna. Ya. Berkaitan dengan makna itu seperti misalkan contohnya buku sejarah baru atau buku sejarah baru. Nah, tulisannya kan sama. Buku, spasi, sejarah, spasi, baru. Nah, kalau kita secara lisan ya kita bisa ada jeda buku, sejarah baru, buku sejarah baru. Tapi kan kalau tulisan spasinya dipanjangin, spasinya dipendekin, itu kan nggak bisa ya. Nah, itu dengan dibuat pohonnya ini yang dimaksudnya itu adalah yang seperti apa, misalkan atau ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Kemudian machine translation yang tadi ya, ini insya Allah akan kita bicarakan secara panjang lebar, baik itu secara yang statistikal maupun yang neural. Kemudian ada ekstraksi informasi. Ini ekstraksi informasi tadi, di sini ada bahasa manusia diubah menjadi terstruktur di sini. Kemudian question answering, yang insya Allah kita akan belajar juga nanti bagaimana ada pertanyaan dan dijawabnya. Jadi tidak persis sama seperti search engine di sini. Kalau search engine kan yang disampaikan bukan jawaban, tapi dokumen mungkin atau ringkasan yang di dalamnya ada jawabannya. Kalau ini pertanyaan yang kemudian yang diberikan outputnya adalah jawabannya. Ya, ini sangat terkait ya dengan search engine atau information retrieval, tapi tidak sama persis. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Kemudian parafrase. Ini berkaitan dengan makna. Makna sebuah kalimat ini apa? Bisa dibolak-balik misalkan atau mungkin di aktif pasif ya. Meskipun sebenarnya kalau secara rasa bahasa tidak sama persis, tapi itu secara makna secara umum sebenarnya sama. Jadi bagaimana melakukan parafrase. Kalau parafrase ya yang berkaitan dengan ini adalah deteksi plagiat ya. Kalau di parafrase ini dikenalin artinya ini plagiat karena hanya di parafrase saja. Yang berikutnya adalah summarization. Di mana summarization itu di summary dari beberapa kalimat, misalkan di summary menjadi satu kalimat. Di mana summarization itu bisa extraction itu diekstrak, diambil aja, kata-katanya dicomot, jadikan satu sebagai summary atau seperti distabiloin gitu ya, kalau mungkin secara kasarnya. Nah, bagaimana menstabilo sebagai ringkasan. Tapi bisa abstraksi. Kalau abstraksi itu ya seperti ini apa? Kalau paper ya. Jadi kalau paper itu ada paper, kemudian ada abstraknya. Nah, seperti membuat abstrak secara otomatis itu kalau abstraksi. Artinya seperti di sini misalkan ini yang kalimat pertama, kalimat pendek, the Dow Jones is up. Kemudian the S&P 500 jump, housing prices rose. Nah, ini kan summary-nya economy is good. Ini kan nggak ada kata-kata ekonomi di sini. Nggak ada kata-kata good di sini, tapi di sini summary-nya adalah economy is good. Ini artinya abstraksi. Ini suatu hal yang jauh lebih sulit daripada ekstraksi. Ya idealnya adalah bisa abstraksi, tidak tergantung dari kata-kata yang ada. Jadi yang aslinya. Kemudian dialog yang insya Allah kita akan pelajari juga. Nanti bagaimana antara orang, ya antara klien dengan di sini ya dialog sistemnya di sini. Ya, dimana kalau dialog itu nanti perlu lihat konteks. Konteks itu artinya dia pernah ngomong-ngomong apa di atasnya, ya gitu kan, dilihat sejarahnya, meskipun tentunya
mungkin ya tidak sampai sejarah, misalkan percakapannya panjang sampai dari awal, tapi kadang-kadang juga yang awal, percakapan awal itu perlu juga. Ya, kemudian juga perlu juga di samping tahu dari awal juga harus tahu konteks secara umumnya. Ya. Ada konteks secara umum. Konteks secara umum itu misalkan seperti ini ya, misalkan contoh yang populer apa ya, misalkan gini, misalkan gini, misalkan kalau katakanlah mungkin atau suatu tempat ya, misalkan satu tempat untuk permainan, dia tingginya itu anak itu harus atau orang itu harus tingginya 1,5 meter ya, misalkan gitu. Kemudian petugasnya nanya, ini apakah 1,5 meter tingginya? Itu maksudnya apakah lebih dari 1,5 meter? Jawabnya, oh dia ini apa? Dia 1,6 misalkan gitu. Nah, pertanyaan dengan jawaban kan nggak nyambung. Pertanyaannya apakah dia 1,5 meter? Jawabnya, oh dia mungkin saya agak jelek ya ini, tapi nanti akan kita lihat ya. Jadi mungkin contoh yang jawaban penyampaiannya kurang bagus ya. Contohnya mungkin ya mungkin seperti itu ya. Nanti akhirnya kita lihat ya. Jadi nanti ada banyak contohnya. Ya artinya tahu konteksnya yang mungkin bahkan bagi kita orang itu kadang-kadang kenapa terjawabkan dan ini nggak nyambung. Atau mungkin contohnya gini, di bahasa Inggris misalkan gini, where is your home? Misalnya gitu, where is your home? Jawabannya apa? Jawabannya misalkan alamatnya, saya di Jalan Buah Batu misalkan. Sebenarnya kalau konteksnya kita ini ya, kita misalkan ketemuannya di Jepang, misalkan kita lagi orang Indonesia dan internasional, misalkan dari mahasiswa Indonesia, mahasiswa yang lain, ada pertemuan gitu ya, acara apalah gitu. Where is your home? Jawabannya tuh bukan saya tinggal di jalan apa di Jepang itu, tapi home itu maksudnya adalah kamu dari kota mana gitu. Ya di situ. Jadi harus tahu konteksnya. Nah, kemudian ada ambiguitas ya. Jadi di sini ambiguitas itu artinya kita perlu tahu maknanya sebenarnya. Nah, ambiguitas ini salah satunya nanti dipecahkan dengan kita bikin pohonnya. Nah, di sini misalkan contohnya dua di sini ya. Pemain biola ini terkait dengan pesawat Jepang Airlines yang crash Blossom. Blossom itu adalah kalau pohon-pohon berkembang atau orang sedang naik daun gitu ya. Nah ini kalau pianis orang pemain biola ini terkait dengan ini sebagai satu noun, frase, J-A-L crash blossom. Ya, berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan ini. Padahal sebenarnya kemungkinan yang lebih masuk akal ini adalah yang blossom, yang sedang berkembang itu bukan crash-nya, tapi adalah pemain ini, biola ini. Pemain biola ini berkaitan yang sedang naik daun itu, yang terkenal itu berkaitan dengan kecelakaan pesawat Jepang Airlines ini. Karena kalau kita cari di googling ya, ini karena ayahnya ikut dalam pesawat ini dan meninggal gitu. Jadi pemain biola ini terkait dengan kecelakaan ini. Pemain yang sedang naik daun ini gitu ya, bukan yang blossom-nya itu bukan crash-nya. Kemudian yang berikutnya, iya,
teacher strikes idle kids. Ya, di sini ini strikes kata kerjanya strike atau idle. Ya, kalau teacher strikes artinya teacher itu strike. Teacher itu mogok atau apa istilahnya mogok atau sedang protes gitu ya. Itu membuat idle class itu idle kids itu adalah anak-anak itu jadi di sekolah itu jadi bengong atau nggak ada kelas gitu ya. Kelasnya idle, mengidlekan kids di sekolah, anak-anak atau di rumah jadi nggak bisa sekolah atau nggak bisa belajar. Ya, jadi bukan kata kerjanya bukan ini teacher menstrike idle kids ya. Jadi menstrike idle kids, menstrike kids yang idle. Anak-anak yang ini yang nggak bisa maju itu di strikes atau di misalkan ini ya bukan mogok kalau di sini ini seperti jadi menstrike idle kids, bukan menstrike idle kids tapi teacher strikes membuat idle gitu. Ini jadi seperti itu. Ini dengan adanya pohonnya berbeda. Salah satunya dengan bisa dilihat pohonnya. Ya dua-duanya benar, tapi yang ada yang nggak masuk akal atau aneh yang seperti tadi ini berkaitan dengan crash blossom. Ini juga teacher itu menstrike kids ya. Nah ini contohnya tadi. Jadi ambiguity itu adalah ada di mana-mana ya, termasuk di sini misalkan contohnya di sini fight raises interest rate. Fight raises interest rate sama. Di sini mau kata kerjanya itu raises artinya meningkatkan atau menaikkan. Fight bank sentralnya menaikkan ini rates, interest rates. Menaikkan interest rates. Atau ini verb-nya ini. Kalau verb-nya ini artinya Fed raises ya kenaikan Fed itu interest itu mempunyai ini ya interest di bahasa Indonesia ya interest rates ya mungkin menarik atau apa rates ya jadi dari sisi kata kerjanya mau raises atau interest ya bahkan kalau di sini lagi ini tadi bisa kata kerjanya ini bisa kata kerjanya ini bisa kata kerjanya ini Fed raises interest merate 0,5 ya. Nah, jadi bisa kemungkinannya jadi banyak yang secara sintaks semuanya benar, tapi secara semantik berbeda dan maknanya juga sangat berbeda dan ya ada yang masuk akal, ada yang kurang masuk akal dan ya kita tentunya bisa melihat yang mana yang benar dari salah satunya makna yang benar dari konteksnya ya. Kemudian ini ya, mengapa NLP sulit? Ya, karena ada non standar English ya. Sekarang saya kira semakin banyak baik itu non standar maupun campuran antar bahasa beberapa bahasa. Ya, karena bahasa itu dari sisi kata-katanya saja ya itu berkembang. Jadi bahasa itu ada yang paling banyak itu biasanya kata benda. Kata benda itu kan banyak berkembang termasuk kata kerja juga. Kalau kata bantu seperti kata sambung itu jauh tidak berkembang ya biasanya maksudnya tetap. Nah, tapi secara umum artinya ini ya berkembang termasuk non standar bahasa Indonesia, bahasa gaul dan lain-lainnya. Apalagi kalau di sosmed. Kemudian ini yang sederhana saja untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sederhana saja ya, belum nanti yang bahasa yang lain yang lebih susah. Segmentasi, meskipun kita dibantu dengan spasi, tapi kadang-kadang segmentasinya kalau ada ini misalkan New York, apakah yang new kemudian ini jadi satu York new, nah seperti ini. Ini contoh yang sederhana ya. Kemudian ada idiom, ada ini
ada rumah sakit, dark house, dan lain-lainnya ini. Kemudian ada seperti unfriend, googling, retweet, ngeprint, misalkan gitu ya. Ada atau yang baru pengetahuan ya ini ya, pengetahuan tentang pengetahuan dunia yang seperti antara misalkan ini contohnya misalkan seperti ini. Mary and Sue are sisters, Mary and Sue are mothers ya. Nah, ini contohnya. Kemudian nama-nama yang seperti nama bahasa, seperti nama entitas name sebenarnya ini adalah ini ya, nama film misalkan ya, judul film. Nama judul film yang sepertinya kalau misalkan di lowercase semua, jadi seperti ini bukan nama, tapi karena ini kan seperti bahasa Inggris saja juga ya, apalagi yaitu lowercase. Tapi yang membuat itu fun kalau ada ke tantangan-tantangan tersebut. Ya, jadi di sini knowledge tentang pengetahuan tentang bahasa, knowledge tentang dunia seperti tadi semantiksnya tadi, ada yang crash blossom tadi ya, kemudian juga mengkombinasikannya. Nah, kemudian salah satunya nanti akan kita pelajari di awal pertemuan minggu depan insya Allah itu adalah membuat model bahasa yang seperti ini ya. Contohnya kalau dari bahasa Perancis ya, kemudian ke bahasa Inggris ya, misalkan ini kita menggunakan probabilitas ya, nanti ada yang akan menggunakan probabilitas bahwa kalau maison di sini ini menjadi house itu tinggi probabilitasnya. Contohnya tinggi itu maksudnya dari data yang ada, dari data terjemahannya paralel corpus banyak terjemahkan, ini artinya mungkin ada yang diterjemahkan yang lain. Kemudian ini contoh yang lain, ini l'avocat general, jadi kalau diterjemahkan secara letterlek kan jenderal avokat adalah maksudnya adalah jaksa agung misalkan seperti itu ya. Contoh yang lain kalau di bahasa Indonesia misalnya itu misalkan heavy rain. Heavy rain itu apa bahasa Indonesianya? Hujan berat. Ya kan hujan deras sebenarnya kan. Ya hujan berat itu mungkin sangat low, probabilitasnya low itu maksudnya jarang. Tapi hujan besar mungkin ada tapi agak low. Hujan deras, nah itu udah high. Itu maksudnya banyak terjemahan heavy rain itu adalah hujan lebat, misalkan hujan lebat itu lebih besar probabilitasnya, hujan besar mungkin lebih kecil, hujan berat itu mungkin sangat kecil atau bahkan mungkin tidak ada. Ya, ini saya kira seperti itu. Ya oke, udah saya kira mungkin ada pertanyaan. Untuk materi ini atau juga yang tadi yang tugas lain-lain saya stop recording ya.